you ever wonder what makes a life-changing history? Right, a solid mission of the visionaries. It was Dr. Anka and his colleagues' mission to accelerate technology development. Through the establishment of Institute Technology 10 November, their goodwill has encouraged ITS students to take important roles in both local and global communities, ministers, CEOs, professors, entrepreneurs, and yes, another history maker. These successful alumni were trained in a healthy learning environment that was equipped with various supporting facilities. From vocation to marine technology, all faculties and departments of ITS were formed to be the best place to learn science, technology, and design. 8 faculties and 1 interdisciplinary school. Scientix, Faculty of Science and Data Analytics. MARTech, Faculty of Marine Technology. INSYS, Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering. Electix, Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology. CivPlan, Faculty of Civil, Planning, and Geoengineering. CreaBiz, Faculty of Creative Design and Digital Business. Medix, Faculty of Medicine and Health. Vocation, Faculty of Vocational. And Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best-ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. To gain greater international recognition, ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. These opportunities have made international joint research and other international activities successfully performed. Like IUP, students and lecturers from other programs have also contributed to the ITS achievements. Numerous appreciations earned exemplify Institute's excellent performance. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan Adobe pada pagi hari ini. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti lagu himne ITS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materku yang ku cinta, ibu yang memberi Teresa, tak membara semangatmu, cita-citamu tak kendur. 10 November 45 mendorong menjiwaimu, melangkah kepada tujuan dengan tekadmu yang teguh. Membina bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan dasar juangmu. Materku yang ku cinta, ibu yang memberi Teresa, banggalah kokoh kepemimpinanmu membina putra-putrimu. Menuntut teknologi yang canggih, berbudi agung dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia.
Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki penyampaian materi tentang Adobe Firefly bersama Bapak Adriel Prawinata dari PT Teknologika Utama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebentar saya share screen saya dulu ya. Sebentar. Ya, udah terlihat belum ya layar saya? Sudah, Pak. Sebentar. Ya, oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Eh, Pagi ini saya akan menjelaskan sedikit dan setelah itu mendemokan tentang eh, artificial intelligence dari eh, Adobe yang terbaru, yaitu Adobe Firefly beserta fitur-fiturnya yang mutakhir. Jadi singkat saja, Adobe Firefly itu adalah AI atau artificial intelligence milik Adobe. Dan itu sudah terintegrasi di berbagai aplikasi seperti contohnya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Express yang bersifat web-based, dan Adobe InDesign. Itu juga udah terintegrasi semua. Dan dia memiliki fitur-fitur utama seperti text to image generation, generative fill, generative text effect, dan generative recolor, serta generate text to vector. Ya, kita mulai masuk saja ke yang pertama, yaitu text to image. Nah, ini mungkin serupa dengan yang udah pernah mencoba, kayak contohnya uh, Midjourney seperti itu. Nah, ini serupa. Tapi kalau uh, milik Adobe ini, text to image generation-nya itu dia aman digunakan. Karena uh, kalau kita tahu, mungkin AI engine lainnya itu dia menggunakan sumber dari internet, sehingga itu kadang-kadang mungkin bisa melanggar copyright seperti itu. Sementara kalau semua Adobe Firefly itu database-nya menggunakan database Adobe sendiri. Jadi sudah dipastikan tidak akan melanggar copyright milik orang lain di berbagai web sana, seperti itu. Nah, text to image ini sendiri, dia memberikan hasil gambar dari text description yang diinput. Nanti akan saya demokan. Dan dia memiliki berbagai pengaturan, seperti contohnya pengaturan efek, pengaturan warna seperti apa yang kita inginkan, komposisinya seperti apa, serta kita juga bisa mengupload contoh referensi yang kita miliki agar hasil generate text to image-nya itu lebih mirip ke referensi yang kita inginkan, seperti itu. Nah, berikutnya ada generative fill. Nah, ini mungkin sudah ada yang pernah mencoba, kalau mungkin ada yang sudah pernah memakai Adobe Photoshop. Nah, ini sudah terintegrasi sejak versi 2004 yang lalu, generative fill ini. Di mana generative fill ini itu dia bisa membantu dalam proses editing sehingga lebih cepat. Jadi kalau misalkan dulu kita harus masking eh, untuk menghilangkan objek, atau jika ingin menambahkan sesuatu di uh, gambar yang kita inginkan tuh kita harus masking lagi, kita harus select, kita harus uh, clone stamp tool seperti itu. Sementara kalau menggunakan generative fill ini, dia bisa menghasilkan gambar pada area seleksi berdasarkan perintah dan deskripsi yang kita berikan. Jadi sudah dengan bantuan artificial intelligence ini, proses editing foto kita pun juga jauh lebih cepat seperti itu. Dan generative fill ini juga bisa digunakan untuk nanti saya demokan. Jadi misalkan contoh kita mempunyai gambar seperti contoh di PowerPoint ini dia landscape. Lalu kita ingin mengexpand bagian kanan kiri dan mengisi yang kosong gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan generative fill ini untuk mengenerate bagian yang kosong tersebut. Nanti akan saya demokan. Lalu berikutnya ada generative text effect. Nah, di sini berguna sekali nih bagi yang ingin membuat teks dan memberikan desain tertentu gitu pada teks tersebut. Jadi misalkan contohnya sering membuat banner, uh, poster, atau flyer seperti itu. Nah, itu dapat menggunakan generative text effect ini untuk memberikan efek-efek tulisan yang menarik seperti itu. Dan ini bisa diakses di Adobe Express. Nanti akan saya tunjukkan seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita ingin menggunakan aplikasi editing lainnya selain Adobe Express, misalkan kita ingin menggunakan Illustrator atau Photoshop atau aplikasi lainnya selain Adobe, kita bisa mengekspor hasil generative text effect ini menjadi PNG.
jadi kita yang transparan. Jadi kita bisa langsung memasukkan di desain yang sudah kita miliki seperti itu. Dan lalu ada generative recolor. Nah, generative recolor ini dia berfungsi di Adobe Illustrator. Nah, ini jadi biasanya yang sering menggunakan Adobe Illustrator nih, vektornya ada banyak. Lalu kita ingin apa, mengganti warnanya. Tapi kalau dulu kan biasanya kita mengganti warna itu harus manual. Kita select satu-satu objeknya, kita ganti secara manual sendiri. So, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubah full vektornya tapi ingin warnanya itu senada gitu atau warnanya memiliki tema tertentu. Nah, kita bisa menggunakan generative recolor ini. Jadi caranya tinggal kita masukkan prompt atau kata kunci dari tema warna yang kita inginkan, nanti dia akan menghasilkan alternatif-alternatif warna yang bisa kita gunakan seperti itu. Dan kelebihannya generative recolor ini, misalkan kita sudah recolor vektor tersebut, masih dapat kita edit juga. Jadi kalau misalkan kita ingin mengganti warnanya lagi secara manual, atau misalkan kita ingin melakukan editing vektor tersebut, kita masih bisa melakukannya. Seperti itu. Ya, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian demo, karena Adobe Firefly ini mungkin kalau kita langsung melihat dari PowerPoint aja tuh masih bingung gitu, masih belum dapat gambaran gitu. Jadi kalau kita masuk, Adobe Firefly itu bisa kita akses di web browser. Jadi kita tinggal masuk saja ke firefly.adobe.com. Nah, kalau kita sudah masuk, kita bisa create Adobe account secara free kalau misalkan kita tidak mempunyai lisensi Adobe, dan kita diberikan 25 kredit sebulan secara free. Jadi misalkan Bapak Ibu atau kakak sekalian yang belum memiliki lisensi Adobe dan ingin mencobanya secara gratis, untuk coba-coba dulu gitu Adobe Firefly seperti apa sih fiturnya, seperti apa cara pemakaiannya, itu bisa dan sangat possible untuk dilakukan. Seperti itu. Tinggal create Adobe account secara gratis. Nah, di sini tampilan utama browser di Adobe Firefly, firefly.adobe.com. Nah, kalau kita scroll ke bawah ini, kita bisa melihat nih ada fitur-fitur yang sekarang sudah available untuk kita pakai, kita gunakan, dan fitur-fitur yang masih uh, upcoming atau yang akan datang seperti itu. Di mana kalau kita lihat di sini ada beberapa fiturnya seperti text to image, generative fill, generate template, generate vector, segala macam. Itu bisa kita akses di aplikasi yang sesuai. Kayak misalnya contohnya generate vector, kita bisa akses dan sudah terintegrasi di Adobe Illustrator. Seperti itu. Lalu kalau misalkan text to image bisa kita akses langsung di web browser, tapi kalau generative fill kita bisa mengaksesnya di Adobe Photoshop seperti itu. Dan upcoming-nya masih ada AI video. Nah, kalau misalkan selama ini kita cuma mendengar tentang text to image ya, image 2D gitu, 2 dimensi. Nah, nanti upcoming-nya Adobe Firefly ini akan menyediakan text to video seperti itu. Nah, mungkin kita mulai saja, saya akan mendemonstrasikan dulu yang paling simple, yang paling umum pertama, yaitu text to image. Nah, kita tinggal klik saja di bagian text to image ini, generate. Nanti dia akan muncul nih contoh-contoh image yang sudah pernah dibuat oleh user-user lain seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat contoh prompt-nya, contoh settingannya, kita bisa view. Nah, kelebihan dari Adobe Firefly ini, kita tidak perlu uh, menjelaskan atau memasukkan prompt secara singkat. Jadi kita bisa sedetail mungkin kita masukkan prompt-nya. Jadi misalkan contohnya kayak di yang saya hover ini, kalau di Bapak Ibu lihat, dia prompt-nya panjang ya, cukup deskriptif seperti itu. Tapi kalau misalkan kita masih bingung, masih belum ada ide nih, atau cara transcribe-nya seperti apa, atau misalkan deskripsinya seperti apa, kita sangat possible atau sangat memungkinkan untuk memasukkan deskripsi yang singkat-singkat saja, seperti 1 atau 2 kata, itu masih memungkinkan gitu. Seperti contohnya, misalkan di sini saya ingin mengenerate landscape atau generate pemandangan secara sunset gitu. Saya bisa tulis sunset landscape untuk mulai gitu ya. Singkat saja dulu, tidak apa-apa. Lalu jika kita sudah ketik keywordnya atau promptnya, kita bisa klik generate untuk menghasilkan hasil pertama nih dari uh, deskripsi tersebut. Nah, tenang saja, nanti dia akan muncul seperti ini. Tulisannya tadi prompt is too short seperti itu ya. Ini karena memang Adobe Firefly itu mengencourage atau uh,
menginginkan user itu memang sebisa mungkin memasukkan deskripsi yang panjang. Tapi kalau misalkan tidak panjang juga tidak apa-apa karena Adobe Firefly juga bisa menggenerate sesuai dengan yang kita masukkan tadi sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat pertama kali kita generate default settingnya seperti ini ya. Hasilnya ada square, hasilnya realistik seperti ini. Tapi kita juga bisa memainkan hasil generationnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian kiri, nah di sini ada dua model nih. Kalau saya zoom sedikit, nah di sini dia ada model Firefly image ketiga dan image kedua seperti itu. Bedanya apa? Beda engine-nya saja. Jadi Firefly image ketiga itu adalah teknologi yang paling terbaru, yang paling update dari Adobe untuk text to image generation ini. Jadi untuk demo kali ini akan saya gunakan saja yang Firefly image 3. Lalu di sini ada tulisannya fast mode atau kita bisa nyalakan atau matikan. Jadi fast mode ini bedanya kalau kita nyalakan fast mode dia akan menghasilkan hasil generate yang lebih cepat, tapi mungkin tidak terlalu detail seperti itu. Nah, mungkin kalau kita ingin eh, menghasilkan hasil image yang lebih detail atau yang kita tidak apa-apa menunggu apa lebih lama, kita bisa matikan saja fast mode ini seperti itu. Tapi mungkin untuk demo ini saya akan nyalakan saja fast mode-nya secara default, tidak apa-apa. Lalu di aspect ratio kita bisa atur defaultnya square, tapi misalkan kita ingin aspect ratio lain seperti widescreen 16:9 atau landscape 4:3 itu sangat memungkinkan untuk kita pilih. Nah, mungkin saya di sini ingin membuat wallpaper, jadi saya akan ganti saja ke 16:9 seperti aspect ratio layar saya. Nah, di sini kita bisa melihat content type-nya ada dua, yaitu art atau foto, dan dia ada slider auto. Nah, di sini jika kita nyalakan autonya, Adobe Firefly akan mengenerate image eh, tipenya itu di auto kan oleh dia. Jadi bisa menghasilkan baik itu art atau eh, lukisan dan baik itu foto realistik seperti itu. Nah, karena saya ingin di sini mengenerate sunset landscape, mungkin saya pilih aja yang foto karena saya ingin hasilnya realistik. Jadi saya matikan saja slider autonya di sini. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, nah di sini kita bisa upload nih image apa referensi kita seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memiliki image referensi atau gambar yang sudah kita miliki sebelumnya dan kita ingin hasil generation itu mirip dengan referensi yang kita miliki, kita bisa uploadnya secara manual. Nah, di sini kita langsung upload saja. Saya sudah save dikit foto. Jadi saya upload image. Nah, di sini, nah saya ada foto ini dan saya ingin gunakan ini sebagai referensi. Jadi saya tinggal upload saja. Continue. Nah, referensinya sudah saya upload tadi di sini. Nah, di sini ada slider strength. Jadi kita ingin seberapa miripnya atau seberapa mengikuti referensinya hasil generationnya ini. Mungkin untuk default saya biarkan saja strength atau mungkin saya naikkan sedikit karena saya lebih ingin eh, hasil generationnya itu sangat mirip dengan referensi tersebut. Lalu saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada style. Jadi sama kalau misalkan kita mempunyai referensi stylenya seperti apa. Jadi kalau misalkan contohnya sketch art atau misalkan kita mempunyai referensi eh, lighting segala macam, nah itu bisa kita upload juga di sini. Tapi untuk ini saya skip aja. Nah, di bagian efek inilah yang sangat menarik nih. Jadi kalau kita klik all, dia memiliki banyak efek-efek nih. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia ada contohnya seperti Art Deco, fantasi, film noir, dan sebagainya. Itu dia jadi kita dapat memberikan atau menentukan efek nanti image yang di-generate itu seperti apa. Jadi misalkan kita ingin hasilnya itu lebih uh, sci-fi gitu, sci-fi looking, kita bisa pilih yang style science fiction. Atau misalkan kita ingin terlihat seperti anime gitu misalkan. Kita juga sangat memungkinkan untuk pilih temanya. Nah, mungkin untuk ini saya scroll sedikit saja ke bawah, efek. Nah, saya ingin kelihatannya itu seperti otherworldly, gitu ya. Jadi kayak kesannya kayak megah gitu. Lalu untuk di bawahnya lagi ada setting namanya color and tone.
Nah, di color and tone ini kita bisa pilih apakah image-nya itu kita ingin image-nya terlihat black and white atau warnanya warna cool, warna dingin gitu, atau misalkan warnanya monokromatik, vibrant gitu, misalkan warna cerah. Dan mungkin untuk sunset saya cocoknya itu warm tone, jadi saya pilih aja yang warm. Lightingnya juga kita bisa pilih, misalkan itu lighting backlight, lighting golden hour, lighting yang keras, yang harsh, atau misalkan kita ingin menggenerate image yang seperti terlihat long exposure, itu sangat memungkinkan semua lightingnya itu kita pilih di sini. Jadi mungkin untuk sunset saya pilih aja yang cocok yaitu golden hour. Dan kamera angle kita juga bisa pilih apakah itu close up, wide angle shot, makro. Jadi misalkan kita ingin menggenerate makro fotografi seperti itu, atau tampilan shot dari atas, itu sangat memungkinkan untuk kita manipulasi angle-angle. Jadi mungkin untuk ini saya pilih aja yang wide angle karena eh, saya ingin menggenerate landscape ya. Jadi ntar kalau kalau sudah kita setting akan terlihat nih filternya di bawah semua. Ada eh, foto, ada referensi komposisi seperti apa, ada style-style yang sudah kita pilih, sudah kita setting. Dan kalau misalkan kita sudah puas dengan setting tersebut, kita bisa langsung klik generate lagi. Nanti dia akan menghasilkan hasil generate yang baru seperti itu. Nah, kita tunggu saja. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat tadi referensi kita itu, mungkin saya buka saja di sini referensinya. Nah, referensi kita seperti ini. Kalau kakak bisa, Bapak Ibu bisa lihat referensi kita seperti ini, dan hasil image-nya sangat mirip dengan referensi yang sudah kita upload tadi seperti itu. Dengan settingan-settingan yang sudah kita pilih. Kalau misalkan eh, Bapak Ibu atau Kakak belum puas nih dengan hasilnya, kita bisa klik generate lagi untuk menghasilkan hasil yang baru lagi seperti itu. Nah, mungkin saya puas dengan yang sebelumnya yang di bawah ini mungkin. Nah, ini kalau saya klik, saya bisa view. Nah, di sini saya bisa upscale image-nya, jadi menghasilkan image yang lebih detail, yang lebih high resolution. Nah, jika sudah, saya bisa download image ini menjadi JPEG seperti itu. Atau misalkan jika kita ingin langsung share dan kita edit di Adobe Express, itu sangat memungkinkan sekali. Bahkan kalau misalkan kita sudah menggunakan aplikasi Adobe lainnya dan kita sudah men-setup library untuk collaboration dengan orang lain, atau kita menyimpan aset-aset kita secara cloud, kita bisa langsung kirim generate ini ke cloud eh, Adobe yang kita miliki seperti itu. Jadi tidak usah lagi download secara manual. Tapi mungkin untuk demo kali ini saya downloadnya secara manual dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, seperti ini. Dengan resolusi 2688 kali 1536 seperti itu. Cukup high resolution dan cukup HD seperti itu. Nah, image ini bisa kita gunakan nanti langsung di aplikasi yang kita miliki. Misalkan kita edit mau menggunakan image ini untuk di Photoshop atau membuat banner, membuat poster, itu sangat memungkinkan untuk digunakan. Karena sudah dia eh, hasil download mentahannya sendiri pun sudah cukup high resolution seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita sudah download image tersebut dan kita ingin mencoba masuk ke generative fill ya, fitur yang berikutnya, kita bisa akses langsung di Adobe Photoshop seperti itu. Nah, di sini kalau saya open image tersebut, kita open di Adobe Photoshop. Nah, ini tampilan di Photoshop. Nah, kita bisa misalkan kita ingin mengedit foto yang sudah kita generate tadi. Seperti itu ya. Misalkan kita ingin di sini seperti di kanan bawah ini ada orang. Ada orang di jalan, tapi kita ingin menghilangkan orang tersebut misalkan. Kalau dulu kita harus eh, select orangnya, kita clone stamp tool atau kita eh, healing brush seperti itu, dan itu akan memakan waktu yang lebih lama. Sementara kalau misalkan menggunakan generative fill ini, menggunakan bantuan Adobe Firefly, kita bisa langsung melakukannya dengan cara mengselect area sekitar orangnya, ya, seperti ini. Nah, nanti lalu Ibu dan Kakak bisa lihat di sini ada menu bar namanya Generative Fill. Kita klik aja.
dan kita tinggal tulis komen yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menghapus orang tersebut, kita tinggal tulisnya erase seperti itu, erase atau delete atau remove seperti itu. Nah, nanti jika sudah, kita tinggal klik generate, nanti dia akan eh, menghapus eh, area selection itu dan apa mengautomatic blend dengan area sekitarnya seperti itu. Nah, kita tunggu saja. Nah, seperti ini kita bisa lihat hasilnya yang misalkan yang paling mirip yang kedua ini seperti ini. Lalu juga generative fill ini selain menghilangkan elemen seperti itu atau mengganti background, kita juga bisa mengganti satu area gitu. Misalkan di sini kita ingin membuat danau gitu ya. Di bagian kiri sini kita bisa melakukan selection. Contoh seperti ini, selection kasar saja, tidak apa-apa. Nah, misalkan kita ingin saya select sedikit lagi di sini. Seperti ini. Mungkin kita ingin membuat danau gitu ya. Kita kita tinggal tulis saja lake gitu. Lalu kita generate. Nanti jika sudah, dia akan mengenerate sesuai dengan komen yang kita tadi miliki. Ya, dia akan proses dulu sedikit dan karena dia butuh kontak ke Adobe Server untuk mengenerate komen kita tersebut. Nah, seperti ini. Mungkin itu lake satu, mungkin ada dua, hasil kedua, hasil ketiga. Kalau kita kurang puas, kita bisa klik generate lagi. Seperti itu. Tapi mungkin saya sudah cukup puas dengan hasil yang ke satu ini. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, tadi saya hanya select area itu dan saya klik generate lake. Nah, dia otomatis, kalau saya zoom ini, dia otomatis ada reflection dan ada lighting dari area sekitarnya. Jadi kita tidak perlu lagi setelah generate itu masih harus match lightingnya, match pantulannya, segala macam. Kita tidak perlu lagi melakukan itu. Jadi dari Adobe Firefly ini dia otomatis mendetek area sekitarnya dan menggenerate sesuai dengan parameter-parameter yang ada dari sekitarnya. Jadi misalkan contoh di sini eh, ada lighting dari atas, tone warnanya oranye, lalu juga ada pantulan pegunungan di atasnya, otomatis Adobe Firefly akan mengenerate sesuai dengan area sekitarnya itu. Jadi kalau dilihat tadi sangat mudah, kita tinggal bikin selection sedikit, lalu saya hanya tulis satu kata lake, saya generate dan hasilnya sudah seperti ini. Tuh. Nah, kalau kita zoom out, kita lihat lagi, misalkan saya merasa oh ini kurang wide nih, kurang kurang panoramik view-nya. Saya ingin membuat wallpaper yang sangat wide untuk widescreen monitor saya gitu misalkan. Saya bisa melakukannya dengan cara crop. Nah, di sini kita tinggal lebihkan saja areanya. Misalkan saya ingin seperti ini. Nah, kalau dulu kita apply di sini area masih kosong. Jadi kita masih harus cari gambar lain, kita stitch sendiri, kita jahit sendiri, kita anggapkan image-nya, kita combine sendiri. Nah, menggunakan Adobe Firefly ini kita tinggal expand areanya. Bagian kosong ini tinggal kita generate. Nanti dia akan otomatis mengisi area kosong itu dengan pegunungan dan juga dengan uh, sesuai area sekitarnya gitu. Jadi misalkan kalau ini pegunungan, saya expand ya dia akan uh, seperti itu. Nah, dia akan membaca area sekitarnya seperti ini. Danau, ya dia generate danau seperti ini. Nah, kalau kita cek berikutnya, ini mungkin ini pegunungan lain seperti ini. Nah, mungkin yang paling bagus menurut saya itu yang hasil pertama ini. Nah, ini saya bisa pakai seperti ini. Lalu kita misalkan ingin menambahkan elemen lain seperti pesawat atau perahu atau apapun itu untuk melengkapi pemandangan ini itu sangat memungkinkan dengan menggunakan generative fill tadi. Jadi kita tinggal melakukan selection yang sesuai. Kayak misalkan di sini saya selection sedikit, saya generative fill, mungkin saya zoom sedikit biar kelihatan. Nah, di sini saya ingin tulis boat, saya generate, nanti dia akan menghasilkan eh, perahu seperti itu di situ. Dan tunggu saja. Nah, seperti itu nanti ada orang naik perahu seperti itu contohnya. Mungkin kalau kita kurang puas kita bisa klik
generate lagi untuk menghasilkan hasil generate alternatif ya. Nah, mungkin yang paling cocok tadi yang eh, hasil yang mungkin yang ketiga ini. Jadi saya pakai aja yang keempat. Jadi saya pakai aja yang ke hasil keempat ini. Seperti itu. Sama kalau misalkan kita ingin menambahkan helikopter, pesawat atau elemen apapun, sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi kita tinggal buat area selection-nya, kita masukkan kata kunci yang kita ingin generate, lalu kita klik generate saja dan dia akan otomatis menghasilkan dan ngeblend hasil tersebut ke background area sekitar. Seperti itu. Jadi generative fill ini sangat cocok atau sangat memudahkan ya sebetulnya untuk kita proses editingnya. Kita misalkan mau mengganti satu area, tinggal kita lakukan selection. Kita mau mengganti langitnya, contohnya kita tinggal lakukan selection langitnya dan kita tulis change sky gitu misalkan. Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi artificial intelligence dari Adobe ini bisa langsung menginterpretasikan eh, keyword yang kita masukkan tadi seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa save filenya ini. Nah, kita bisa otomatis kita bisa save sesuai dengan yang kita inginkan. Photoshop, file PSD, file JPEG, file PNG dan lain-lainnya seperti itu. Bahkan kalau kita save ini sebagai Photoshop dan kita copy nih filenya, kita buka di komputer lain eh, ke dengan versi Photoshop yang sudah support AI ini, kita masih bisa melakukan editing tersebut. Jadi misalkan saya save ini sebagai Photoshop. Nah, di sini kita bisa lihat nih di bagian kanan terlihat kan ada hasil-hasil generatifnya beserta promnya. Nanti kalau misalkan kita buka ini di komputer lain dengan versi Photoshop yang sudah support generative fill ini, nanti juga akan terlihat promnya seperti apa, eh, hasil-hasil generate yang sudah pernah kita generate sebelumnya itu akan semua terlihat seperti itu. Jadi tidak saat kita save itu history AI kita atau history generation kita itu tidak hilang seperti itu. Jadi ini generative fill, fitur kedua di Adobe Firefly yang bisa kita akses dan kita gunakan langsung terintegrasi di Adobe Photoshop seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke Adobe Illustrator. Nah, di Illustrator ini kalau tadi kita sudah bicara tentang text to image 2D di browser. Lalu kita juga sudah bicara tentang generative fill yang berkesinambungan dengan text to image di Adobe Photoshop. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan aplikasi tersebut? Misalkan kita tidak menggunakan Photoshop. Kita lebih sering membuat desain secara vektor di Adobe Illustrator gitu misalkan. Nah, tenang saja, generative uh, features Adobe Firefly juga ada hadir di Adobe Illustrator ini. Seperti itu. Jadi kita bisa contohnya kita bisa mulai saja create new dokumen misalkan di Adobe Firefly, di Adobe Illustrator seperti ini. Ini kanvas kosong, total kosong, saya belum membuat vektor apapun gitu ya. Nah, lalu saya misalkan ingin membuat logo, tapi saya blank nih. Eh, saya belum ada ide eh, ingin membuat logonya seperti apa. Saya hanya punya gambaran-gambaran luas gitu ya. Kayak misalkan saya ingin membuat logo tempat makan atau restoran yang restoran burger gitu misalkan. Tapi saya belum ada ide seperti apa sih burgernya, ingin seperti apa tampilan vektornya gitu atau tampilan logonya. Nah, kita tenang saja kita bisa mendapatkan bantuan dari Adobe Firefly dengan menggunakan generative text to vector ini. Seperti itu. Jadi misalkan kita ingin membuat tadi contohnya icon burger atau logo yang burger seperti itu. Kita bisa membuat dulu area selection ya menggunakan shape tool. Sejak shape tools apa saja, baik itu square, circle, atau ellipse, apapun. Tapi untuk kali ini kita bikin saja circle dulu. Nah, ini untuk area generative vektornya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini, ada yang namanya generate vectors. Nah, kita tinggal generate vector aja. Nah, kita bisa masukkan promnya. Misalkan saya ingin membuat tadi burger gitu ya. Saya masukin saya tulisan burger, atau misalkan burgernya saya ingin lebih detail deh, misalkan burger with cheese gitu ya, atau burger dengan keju. Mungkin saya ingin
double stack beef burger with cheese, misalkan seperti itu. Lalu di sini ada content type. Nah, content type ini ya menentukan apakah vektor tersebut itu scene, pemandangan, subjek gitu atau icon untuk logo gitu ya. Nah, mungkin di sini saya ingin membuat logo atau inspirasi untuk logo gitu ya. Jadi saya pilih yang icon. Nah, lalu di bagian bawah detailnya ini menentukan seberapa kompleks eh, vektor yang kita inginkan. Kalau detailnya kita minimum, dia akan menghasilkan vektor yang simple. Ya, sementara kalau misalkan kita detailnya kita maksimum, dia akan menghasilkan vektor yang cukup rumit seperti itu. Nah, mungkin untuk itu kita biarkan. Saya ingin vektor yang lebih terlihat clean, lebih terlihat simple. Jadi saya turunkan saja detailnya menjadi minimum. Sama seperti di tadi, sebelumnya di browser, jika kita mempunyai style reference. Jadi misalkan kita sudah mempunyai artwork vektor kita yang lainnya, dan kita ingin menyamakan style gambarnya sesuai dengan vektor tersebut, kita bisa choose aset, atau kita bisa pilih vektor yang dijadikan basis untuk uh, art style-nya seperti itu. Tapi karena saya tidak punya, karena saya mulai dari kosong total, style reference saya kosongkan saja. Efek juga, misalkan saya ingin tampilannya itu lebih ke 3D atau lebih ke flat design, itu bisa kita atur semua ini efeknya. Jadi misalkan kita ingin generate vektor yang lebih terlihat 3 dimensi atau terlihat lebih seperti comic book seperti itu sangat memungkinkan untuk kita setting semua ini di Adobe Illustrator. Tapi mungkin untuk itu kita kosongkan saja juga efeknya. Saya ingin tahu ya, apa sih yang mereka generate itu seperti apa berdasarkan prompt yang kita masukkan tadi. Lalu untuk color and tone juga sama, kita bisa memasukkan apakah warnanya ingin vibrant, warna ingin seperti pastel atau black and white, itu kita bisa atur. Dan bahkan di Adobe Illustrator ini, generative vector ini, kita bisa menentukan berapa sih maksimal warna yang kita inginkan. Apakah 5 warna, 6 warna, 3 warna. Dan kita bahkan bisa mengspesify, misalkan vektor tersebut kita ingin ada warna merahnya. Kita tinggal masukkan warna merah, seperti itu. Atau mungkin warna lain, merah dan kuning, kita bisa masukkan. Tapi mungkin untuk itu, saya pilih warna yang lebih cocok. Misalkan burger itu, dia akan ada roti dan ada beefnya, saya ingin mungkin ada warna coklat, coklat seperti ini, seperti itu ya. Number of color saya autokan saja, lalu jika saya sudah puas dengan settingannya, semua kita tinggal klik generate. Jadi dia akan mengenerate sesuai settingan kita tadi, dia akan menghasilkan 3 variasi, di mana kalau misalkan kita kurang puas atau kurang cocok dengan hasilnya, sangat memungkinkan untuk kita generate lagi. Gitu. Nah, ini kita lanjut saja, kita tunggu. Nah, ini mungkin seperti ini, mungkin saya setting ulang, karena tadi mungkin saya tidak specify warnanya. Nah, ini saya setting. Nah, mungkin di sini number of colors saya ingin, mungkin specify color saya matikan saja. Saya ingin melihat seberapa colorfulnya burgernya kalau misalkan saya biarkan kosong. Saya generate. Ini akan menghasilkan variasi baru. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada burger. Mungkin ini pilihan berikutnya. Atau mungkin kalau saya generate lagi untuk melihat hasil berikutnya. Mungkin, nah ini kan vektor bersifat apa, terlihat simple, flat design, dan tidak kompleks gitu. Tapi kalau mungkin kalau kita ingin vektornya lebih kompleks, saya naikkan saja detail ya, mungkin maksimum. Kita lihat perbedaannya. Saya generate, jadi dia akan menghasilkan vektornya terlihat lebih kompleks. Nah, seperti itu contohnya. Double stack beef burger dengan cheese. Atau misalkan seperti ini. Mungkin yang paling sesuai yang ini. Nah, misalkan ini saya sudah generate ini gitu misalkan. Lalu saya ingin mengedit sedikit misalkan
eh, saya kurang puas dengan apa warna rotinya, misalkan seperti itu ya. Kita bisa masih possible untuk mengedit vektor yang sudah di-generate ini. Jadi kita tinggal klik ungroup. Nah, kita bisa edit nih, misalkan kita ingin mengubah warna rotinya. Kita bisa ketika kita tinggal select rotinya, lalu kita ubah warnanya. Sebentar, ini saya ungroup lagi. Oke. Nah, seperti ini, kita tinggal ubah misalkan menjadi warna coklat. Atau mungkin tua, seperti itu. Jadi masih sangat possible untuk kita ubah warnanya dan kita lakukan editing. Bahkan kalau misalkan kita ingin mengubah eh, shape-nya gitu, misalkan seperti contoh di sini, oh ini kejunya saya kurang suka itunya, bentuknya gitu misalkan. Kita masih bisa melakukan editing shape. Misalkan kita ubah seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Atau misalkan saya ingin membesarkan, melebarkan roti ini, bagian ini, jadi saya tidak ada shade atasnya. Lalu jadi misalkan saya combine atau saya gedekan seperti itu. Nah, itu sangat possible. Jadi masih bisa diedit uh, vektornya, baik itu shape, baik itu bentuknya, baik itu warnanya, kita masih bisa mengubah vektor yang di-generate oleh Adobe Illustrator tadi. Contohnya kita mau ubah warna daging ini, kita mau ubah warna rotinya, warna isi burgernya, elemen apapun dari vektor yang kita generate tadi masih sangat possible untuk kita edit seperti itu. Nah, seperti contohnya ini tadi saya sudah buat burger. Misalkan ini tadi yang icon, saya bikin komparasi lain. Misalkan saya ingin mengenerate landscape gitu misalkan ya. Saya juga sangat mungkin kan, misalkan kita tinggal create selection, generate vector. Misalkan saya ingin tulis mountain landscape misalkan. Nah, di sini saya ganti content type scene, kalau tone-nya saya biarkan, lalu detailnya medium, tengah-tengah. Lalu saya klik generate, nanti akan menggenerate eh, sesuai dengan prompt yang kita masukkan tadi. Tapi berbeda type-nya, karena tadi yang ini, burger ini saya create dengan style icon. Nah, yang ini saya berikut ini akan saya create dengan style scene. Nah, itu kelihatan bedanya. Kalau misalkan tadi di sini lebih icon, lebih ke objeknya flat gitu ya, flat icon. Kalau di sini dia lebih terlihat seperti pemandangan seperti itu. Dimana kalau kita lihat dia bisa ada beberapa variasi seperti itu. Dan ini masih sangat mungkin untuk kita edit. Jadi contohnya misalkan kita nih saya melakukan saya zoom, saya mau ganti oh warna grass yang di bawah ini saya mau ganti. Nah, tinggal saya ganti warnanya menjadi misalkan warna hijau yang seperti ini. Itu masih sangat mungkin. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita ingin sudah generate nih hasil vektornya. Lalu kita ingin, oh ini kan pemandangannya seperti sunrise, masih ada hijaunya seperti ini. Lalu kita ingin menggantinya ini seperti pemandangan sunset warnanya. Kita bisa select semua vektor ini dan kita bisa menggunakan yang namanya generative recolor tadi, fitur lain dari Adobe Firefly. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara kita klik edit di atas, kita edit colors dan ada pilihan generative recolor. Nah, kalau kita klik generative recolor, nanti dia akan muncul nih window seperti ini, di mana kita bisa memasukkan deskripsi atau tema warna yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengubah ini jadi golden hour, sunset. Kita tuliskan saja sunset golden hours gitu. Bahkan kita tidak perlu memasukkan eh, tulisan warna satu sekalipun. Jadi misalkan kita ingin seperti ini nih, salah satu contohnya kita memasukkan salmon sushi gitu misalkan. Itu kan tidak ada prompt atau tidak ada deskripsi warna sama sekali ya. Hanya deskripsi objek atau deskripsi tema. Itu Adobe Firefly sendiri nanti akan menginterpretasikan berdasarkan keyword kita tadi. Jadi kita bahkan tidak perlu memasukkan eh, kata-kata atau warna spesifik di situ gitu. Nah, tapi karena untuk saya ingin mengubah ini jadi sunset, saya masukin aja saja sunset golden hour, saya klik generate, nanti dia akan menghasilkan 4 variasi warna gitu ya, sesuai dengan tema keyword tadi
Nah, contoh misalkan seperti ini, mungkin saya kurang puas, saya klik generate lagi. Nah, mungkin yang ini yang lebih cocok bagi saya, menurut saya. Tapi mungkin kayak kita lihat di sini ada bagian hijau yang sangat mencolok. Mungkin saya ingin ubah mirip dengan landscape bawahnya ini. Setelah generative recolor, apakah masih memungkinkan untuk kita edit secara manual warnanya? Sangat memungkinkan. Jadi sama seperti tadi generative text to vector, setelah kita recolor dengan bantuan Adobe Firefly pun, kita masih bisa melakukan selection area tersebut dan kita edit warnanya. Jadi, misalkan saya seleksi ini, lalu saya edit warnanya menyerupai ini, itu sangat possible. Seperti itu, misalkan. Atau mungkin saya pilih yang warna ini, lalu saya turun untuk mudahkan sedikit warnanya. Nah, seperti itu sangat memungkinkan. Jadi jika kita masih ingin melakukan editing warna secara manualnya, secara eh, apa namanya, setelah kita generate vektornya atau kita generative recolor dan kita masih ingin lakukan adanya fine tuning sedikit, edit-edit sedikit eh, tentang apa shape-nya atau warnanya. Jadi jadi misalkan kan seperti contohnya kalau kita generate vektor tadi seperti ini ada warna yang kurang cocok misalkan atau ada area-area yang tidak terapply warnanya. Nah, itu kalau misalkan kita ingin melakukan editing kita sendiri, fine tuning kita sendiri ke vektor tersebut itu masih sangat mungkin dilakukan. Jadi ini memang lebih fleksibel daripada tadi yang sebelumnya text to image. Kalau text to image itu kita menghasilkan image raster 2 dimensi, di mana kalau kita mau melakukan editing lagi, kita harus masukkan ke Photoshop atau ke aplikasi editing lainnya, meta masking atau kita generative fill gitu. Kalau menggunakan di Adobe Illustrator ini, karena semua itu sudah bersifat vektor, yang kita generate tadi masih bisa kita edit, baik itu shape-nya, warnanya, size-nya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini jadi kita tadi sudah berbicara tentang pertama text to image eh, yang kita bisa akses di web browser, lalu generative fill di Adobe Photoshop gitu. Lalu di sini ada dua fitur text vector yaitu generate text to vector dan generative recolor. Nah, berikutnya bagaimana dengan aplikasi Adobe lainnya? Gitu. Misalkan kita tadi sudah membahas Photoshop, kita sudah membahas Adobe Illustrator gitu. Lalu bagaimana dengan kita-kita yang sering membuat layout di eh, InDesign gitu misalkan? Apakah ada Adobe Firefly fitur-fiturnya yang sudah masuk ke InDesign? Ada. Jadi di InDesign kita juga sudah bisa menggunakan text to image tadi, fitur text to image di Adobe InDesign seperti itu. Jadi kita tinggal buat saja di InDesign desain baru, misalkan di sini saya buat. Nah, misalkan di sini kita ingin eh, membuat satu eh, layout layout majalah atau layout buku atau layout apapun. Lalu kita ingin mencari image gitu untuk image mockup atau image yang memang kita tidak punya bahan mentahnya gitu untuk image tersebut gitu ya. Kita bisa melakukan selection atau kita bisa meng-create dulu satu area shape. Nah, di sini kita bisa di bagian kanan ini kalau kita lihat dia ada yang namanya text to image beta. Nah, di InDesign ini, text to image ini dia masih beta, tapi nanti seiring berjalannya versi, terus setelah di-update dia akan uh, full release-nya akan supported gitu. Tapi kita sudah bisa akses fitur text to image ini di public release-nya InDesign tempat terbaru. Jadi misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak yang menggunakan InDesign dan ingin mencoba fitur AI text to image ini, bisa langsung update InDesign-nya ke versi terbaru seperti itu. Nah, di sini text to image kita bisa tulis sama misalkan kita ingin generate sama tadi kita membuat majalah makanan, kita ingin em, masukkan gambar burger gitu misalkan. Kita bisa tulis saja cheeseburger misalkan. Kita bedakan sedikit promnya cheeseburger on a plate with French fries misalkan. Nah, kita ingin konten type-nya itu foto karena kita misalkan ingin membuat majalah makanan gitu misalkan aspek ratio-nya ya mungkin kita biarkan saja dulu di square 9:1 lalu kita klik generate. Nanti dia akan
menghasilkan image sesuai dengan prompt kita tadi. Kita tunggu saja, dia akan generate dulu, dia akan proses sebentar. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, nah dia akan tadi masuk ke area shape yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, cheeseburger on a plate with fries. Nah, ini ada beberapa variasi. Misalkan eh, kita ingin, oh ini kan dari jauh kita mungkin kita ingin lebih ke makro fotografi gitu, lebih close up. Eh, kita jadi melihat tekstur dari burgernya gitu. Kita bisa tulis aja lagi tambahkan close up. Nah, kita klik generate, nah kita lihat hasil apa perbedaannya. Nah, mungkin di sini belum cukup dekat ya. Jadi kita ganti mungkin bukan close up tapi seperti makro fotografi seperti itu misalkan. Mungkin dia, nah ini karena dia masih beta, tapi sudah kita bisa lihat ya dari sebelumnya yang pertama dia belum terlalu dekat, image berikutnya dia sudah lebih dekat gitu, angle ya. Nah mungkin saya ingin pilih yang terlihat paling enak, mungkin yang ini misalkan. Nah lalu misalkan saya ingin, oh saya tadi sudah terlanjur generate 1:1 misalkan. Lalu kita ingin melebarkan image ini, misalkan. Nah, kita ingin melebarkan image tersebut dan mengisi bagian kosong ini gitu ya. Caranya gimana? Jadi kita bisa sama dengan Photoshop tadi. Kalau di InDesign ini dia ada yang namanya Generative Expand. Jadi kita misalkan punya image yang kita ingin masukkan ke majalah gitu misalkan atau ke desain buku kita, tapi image-nya itu cuma 1:1 gitu, square. Kita jadi misalkan kita eh, fotonya portrait, tapi kita ingin jadikan landscape gitu, aspek ratio-nya itu sangat memungkinkan dengan menggunakan generative expand ini. Jadi tidak hanya ke hasil AI generative text to image tadi kita, tapi kalau misalkan kita punya image lain, itu kita juga bisa menggunakan generative expand ini untuk mengubah aspek ratio-nya. Nah, contohnya kita lebarkan sedikit, generative expand, generate. Nah, kita lihat. Nanti dia akan mengisi bagian kosong tersebut. Gitu. Nah, jadi lihat dia mengisi bagian piringnya. Kita bisa pilih beberapa alternatif yang menurut kita lebih cocok. Mungkin ini yang paling bagus. Oke. Nah, sama ini kan tadi kita sudah mencoba ya dengan yang image yang sudah di-generate AI. Tapi bagaimana kalau kita punya image kita sendiri? Nah, kita bisa melakukannya. Jadi kita tinggal place image, satu image, kita link. Nah, kita masukkan image, file, place. Nah, misalkan kita memiliki image kita tadi, yang ini, landscape, masukkan. Nah, ini mungkin dia size terlalu besar ya, jadi saya edit sedikit. Nah, ini mungkin saya kecilkan. Saya paskan dulu ke bounding box-nya.
Seperti ini, saya scale dulu. Nah, misalkan image seperti ini. Oke, saya turunkan sedikit. Nah, seperti itu. Lalu saya taruh balik. Nah, misalkan saya pindahkan dulu image yang ini. Nah, misalkan saya ingin membuat, nah ini jadi satu area foto gitu ya, misalkan di satu buku. Jadi kita ingin mengisi kekosongan atasnya itu dengan sky-nya. Apakah kita perlu lagi kembali ke Photoshop untuk kita edit, kita generative expand atasnya dulu gitu, itu tidak perlu. Jadi di InDesign kita bisa langsung membesarkan area image-nya, lalu kita generative expand, kita tulis saja sky, atau kita kosongkan juga nggak apa-apa, kita generate, nanti dia akan mengisi kekosongan tersebut. Kita tunggu saja. Ya kan proses sebentar, tergantung internet connection kita juga, tergantung. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan kita ingin, oh yang terlihat menarik yang ini, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa possible untuk kita lakukan seperti itu. Jadi kita misalkan memasukin tulisan judul kita di sini, atau misalkan kita ingin membuat ini sebagai cover majalah gitu. Jadi tadi dari image yang sebelumnya hanya di bawah saja landscape, kita bisa isi kekosongannya dengan prompt yang kita miliki, dan setelah itu bisa menjadi cover majalah seperti itu contohnya. Nah, itu sangat mungkin. Jadi kita tidak perlu lagi edit manual di Photoshop, save, pindahkan lagi ke InDesign, masukkan image-nya kembali gitu, nggak perlu. Jadi kita bisa langsung edit dan generative expand image tersebut langsung di Adobe InDesign. Dan ini sudah bisa kita akses di public release Adobe InDesign, tinggal kita update ke versi terbaru saja. Walaupun fitur tersebut masih di mark sebagai beta oleh Adobe, tapi nanti pasti akan di versi-versi yang akan mendatang, pasti akan menjadi fitur yang lebih sempurna dan sudah dirilis keluar dari beta seperti itu. Nah, kita sudah bicara tentang Photoshop, Illustrator, InDesign. Bagaimana dengan kita-kita yang tidak menggunakan aplikasi tersebut? Jadi kita lebih suka yang web-based, kita lebih suka yang simple, sifatnya itu eh, on the go, atau sifatnya itu lebih cepat untuk kita edit, lebih simple. Tidak semua orang menggunakan atau tidak semua user menggunakan tiga aplikasi tersebut karena memang itu aplikasi yang lebih advance, yang lebih rumit dan lebih intermediate seperti itu. Tapi bagaimana jika kita sering menggunakan Canva, sering menggunakan aplikasi-aplikasi web-based yang bersifat template yang kita ingin menggunakan, atau kita ingin menciptakan desain yang banyak atau desain yang simple untuk presentasi, untuk flyer simple, untuk banner simple gitu. Nah, kita bisa menggunakan Adobe Express. Nah, Adobe Express ini bisa kita akses di express.adobe.com. Nah, di sini Adobe Express ini dia sangat memungkinkan kita untuk untuk membuat berbagai desain dari template-template yang sudah disediakan oleh mereka seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan masuk secara mendalam ke Adobe Express karena kalau jika kita jelaskan juga tentang Adobe Express akan sangat banyak fiturnya. Dan itu mungkin kita bisa reserve di lain waktu. Tapi saya ingin menunjukkan fitur-fitur AI apa sih, atau fitur-fitur Firefly apa yang tersedia juga di Adobe Express. Jadi bagi kita-kita yang sering menggunakan Canva atau sudah menggunakan Adobe Express ini yang bersifat web-based, apakah juga memungkinkan untuk menggunakan latest features atau fitur-fitur terbaru dari Adobe Firefly di Adobe Express? Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi, tadi saya sudah sebelumnya saya sebut tadi ada generative text effect, text to image. Itu sangat memungkinkan juga untuk kita akses di Adobe Express. Nah, caranya tinggal kita misalkan kita mempunyai desain atau kita buat desain baru, contohnya di sini. Untuk itu saya buat yang landscape 16:9. Lalu saya mungkin ingin membuat tulisan di sini, add text. Nah, terus sebentar mungkin saya delete dulu. Ya. Nah, mungkin saya ingin membuat teks. Nah, sebentar sebelumnya mungkin kalau dulu kita membuat judul, mungkin kita ingin membuat presentasi PowerPoint gitu ya tentang eh, Jakarta misalkan, tentang kota gitu. Dulu kita harus membuatnya, misalkan kita tulis big title-nya seperti ini, kita pilih fontnya,
misalkan fontnya yang menarik itu misalkan seperti ini atau apapun gitu kalau dulu seperti itu caranya. Tapi kalau sekarang kita bisa mengcustomize-nya dengan menggunakan generative text effect tadi gitu. Jadi kita bisa menghasilkan title atau menghasilkan judul yang lebih menarik. Nah, kita bisa delete dulu saja ini. Nah, di bawah sini di bagian teks kita bisa generate text effect. Nah, kita klik. Nah, di sini dia ada berbagai pilihan nih, generative text effect. Kalau misalkan bingung atau masih belum ada yang sesuai dengan yang kita inginkan, itu tidak apa-apa. Kita bisa langsung pilih salah satu dulu aja. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa ganti tulisannya nih. Misalkan kita ganti jadi Jakarta. Seperti itu. Jakarta, eh, mungkin size terlalu besar. Jadi saya kecilkan. Nah, tapi temanya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kita ingin Jakarta itu mungkin membahas tentang perkotaan modern gitu ya. Nah, kita bisa ganti nih. Kita ingin seperti apa sih teksnya itu terlihat. Misalkan kita ingin modern city with cultures gitu misalkan. Seperti itu. Nah, kita bisa klik generate dulu, kita lihat perbedaannya. Dia akan generate seperti itu. Nah, kita bisa lihat kita bisa atur juga nih fontnya. Misalkan kita font base-nya itu ingin font seperti apa. Misalkan kita pilih fontnya yang untuk base-nya itu ke mungkin yang ini tidak apa-apa atau kita pakai yang ini. Kita generate dulu seperti ini misalkan. Nah, lalu kita ingin ubah stylenya. Apakah dia realistik, pensil sketch, neon, atau apapun. Jadi misalkan kita ingin dia lebih ke sketsa pensil, kita pensil sketch saja. Generate. Nah, seperti itu misalkan. Lalu kita ingin tintnya mungkin ada warna tint perkotaan mungkin abu-abu atau coklat atau apapun. Tapi mungkin contohnya untuk kita ganti warna saja. Nah, klik generate. Nanti dia akan ada tint warna tersebut seperti itu. Kita coba saja. Seperti itu. Dia ada tint warnanya sesuai yang kita pilih tadi. Nah, kita ada berbagai result di sini. Kita bisa generate lagi kalau misalkan kita kurang puas. Dia akan proses bentar. Atau enggak kalau misalkan kita ingin generate ulang, misalkan teksturnya city gitu, modern city. Nah, kita generate lagi. Atau enggak mungkin kalau modern city terlalu abstrak. Jadi mungkin kalau misalkan kita ingin menampilkan seperti beton atau bangunan atau apa, kita bisa tulis konkret, misalkan teksturnya, tekstur konkret, sifatnya pencil sketch, misalkan kita generate. Nah, jika sudah kita generate, kita bisa langsung mengeditnya di Adobe Express. Jadi misalkan kita ingin membuat presentasinya itu atau PowerPoint atau apapun posternya itu di Adobe Express, kita bisa langsung melanjutkan desain kita di sini. Kita tinggal tambahkan template-template lain, image lain, apa namanya, border lain gitu. Atau kalau misalkan kita hanya ingin membuat text effect ini aja, lalu kita ingin menggunakan desain ini tapi di aplikasi lainnya, kita sangat memungkinkan untuk kita download dengan secara PNG seperti itu. Jadi kita tinggal download secara PNG. Nanti dia akan otomatis hasilnya itu PNG seperti itu yang kita bisa gunakan. Atau mungkin kalau kita ingin background color-nya transparan, ya tadi kan masih putih ya, atau tadi dengan warna tadi, kalau misalkan transparan ini bisa kita langsung mau ingin pakai ke banner kita atau apa PNG itu juga sangat mungkin. Kita tinggal download transparan PNG, download. Nah, kalau kita lihat di sini, di hasilnya sudah PNG. Jadi kita bisa langsung pakai di aplikasi lainnya. Baik itu kalau kita pakai ini untuk title di video misalkan itu sudah PNG. Kita mau menggunakan ini di eh, desain poster di Photoshop, tinggal masukkan saja. Tidak perlu lagi masking-masking atau tidak perlu lagi meng-remove backgroundnya karena dia sudah transparan PNG seperti itu. Nah, jadi generative text effect ini dia ada di Adobe Express ini
Dia juga lalu juga berikutnya AI-nya juga ada di generative text to image. Jadi misalkan ini saya pindahkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi misalkan saya ingin mengenerate satu image. Kalau tadi sebelumnya saya generate image dia di Adobe Firefly, saya save sebagai eh, JPEG, lalu saya masukkan ke Photoshop gitu untuk edit di Photoshop gitu ya. Kalau kalau di Express ini kita bisa langsung mengeditnya di Adobe Express dan mengenerate langsung di web Adobe Express. Kalau kita klik generate image, tinggal pilih misalkan yang widescreen 16:9, kita ganti areanya, kita besarkan gitu ya. Sama tadi cara kerjanya kita tinggal deskripsikan yang kita inginkan, misalkan cityscape. Jika kita punya reference image, kita bisa masukkan komposisinya seperti apa kita bisa masukkan. Sama tadi settingannya persis, content type-nya saya ingin fotorealistik, lalu neon warnanya, jadi kayak kesannya kayak cyberpunk-ish gitu. Kalau udah tinggal kita generate image, nanti dia akan menghasilkan sesuai style kita tadi, sesuai settingan kita. Sama seperti di Adobe Firefly eh, webnya. Tapi bedanya kalau tadi di web browser Adobe Firefly, kita ada banyak pilihan yang lebih detail. Kayak contohnya tadi kita bisa mengganti model engine-nya, kita bisa menguploadnya settingannya lebih kompleks dan lebih detail. Sementara kalau di Adobe Express, persis seperti namanya Express, yaitu untuk mengedit yang lebih cepat. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat, ada beberapa pilihan nih, kayak contohnya ini cityscape, temanya neon, gitu. Nah, itu kelihatan seperti ini. Contohnya. Nah, kalau udah kita bisa pakai image ini untuk kita lanjutkan desain kita di Express, atau kita misalkan mau membuat banner, membuat poster, apapun untuk kita upload ke sosial media di Adobe Express sangat bisa. Seperti itu. Jadi dia di Adobe Express ini dia ada dua features Firefly, yaitu yang pertama ada tadi text to apa, generative text effect, dan yang kedua dia ada generative text to image seperti itu. Nah, bahkan Adobe Firefly di Adobe Express pun selain fitur-fitur Firefly tersebut, dia juga ada bantuan AI ya, bantu AI untuk kita mengedit lebih cepat gitu. Mungkin saya tidak akan masuk lebih dalam ke itu, tapi saya berikan penjelasan singkat aja. Jadi misalkan kita mempunyai satu image, eh ini saya delete dulu. Jadi misalkan saya mempunyai satu image eh, orang seperti ini, misalkan. Lalu kita ingin remove backgroundnya. Kalau kita di Photoshop kita kerjakan, kita tadi harus select orangnya, kita remove background, kita masking seperti itu, atau kita dengan bantuan generative fill gitu. Tapi apabila kita tidak menggunakan Photoshop, bagaimana caranya kita melakukannya gitu? Nah, kalau di Adobe Express seperti namanya Express, kita dapat mengeditnya dengan cepat. Jadi sudah ada bantuan AI engine Adobe-nya itu. Jadi kita tinggal di sini ada pilihan remove background, kita tinggal pilih, jadi dia akan otomatis mengdetek dan remove background. Gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan desain tersebut. Nah, jadi Adobe Express ini sudah diintegrasikan juga dengan Adobe Firefly dan kita bisa gunakan dimanapun. Kita bisa eh, akses di tablet kita, di iPad, di laptop, di PC. Yang penting kita web browser supported dan memiliki koneksi internet seperti itu. Ya, kira-kira itu untuk penjelasan Adobe Firefly. Kita untuk run through kembali, kita tadi sudah membahas tentang text to image pertama. Lalu kita sudah dari text to image ini yang berkesinambungan, kita tadi juga sudah berbicara generative fill di Photoshop, di mana kita bisa meng-create elemen-elemen baru, meng-remove elemen tertentu. Bahkan kita juga bisa meng-expand image-nya dari yang tadi misalkan hanya white biasa, lalu kita isi bagian kosong ini, kita extend image-nya. Lalu juga kita tadi sudah berbicara tentang vektor, text to vector, dan generative free color di Adobe Illustrator. Serta kita juga tadi sudah memasuki sedikit di InDesign, dia juga ada generative expand dan text to image. Serta di Adobe Express, dia juga sudah ada text effect dan text to image seperti itu. Nah, mungkin di sini uh, Bapak Ibu atau kakak-kakak yang ingin bertanya atau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di chat dan saya akan run through juga. Tadi mungkin ada beberapa yang sudah nanya ya di chat. Jadi saya akan baca dulu satu persatu tadi.
Ya, mungkin saya eh, baca sedikit chat. Oke, saya scroll segitu dari atas. Monggo Mas Amsal mungkin bisa dibantu Pak Adriel ya untuk Tadi ada satu membacakannya. pertanyaan dari Iya, Bapak Edi, Pak, Bapak yang Ed. tentang Mm-mm. apakah gambar hasil modif kalau dipublish bisa menghindari hak cipta? Oke. Jadi bicara tentang copyright berarti ya, eh, hak cipta. Jadi sebetulnya kalau Adobe Firefly ini untuk kita generate gitu ya, dia kan menggunakan database Adobe Stocknya sendiri seperti itu. Nah, untuk kita eh, personal use, jadi misalkan kita ingin membuat ini untuk sosial media kita sendiri gitu, misalkan lalu kita upload atau kita untuk kesenangan pribadi atau personal usage pribadi sendiri itu masih diperbolehkan oleh Adobe. Tapi apabila kita sudah ingin menggunakannya untuk commercial use, misalkan kita ingin menggunakannya di desain yang diperjualbelikan atau desain yang berhubungan dengan komersial, itu setahu saya dia ada license terpisahnya. Jadi memang memang Firefly ini dia ada dua tipe license, dari penggunaannya sama, tapi satunya itu license-nya itu lebih ke license yang mengallow untuk penggunaan secara komersial use tadi seperti itu. Jadi nanti tapi mungkin kalau misalkan uh, Bapak Ibu atau kakak sekalian ada yang ingin mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih commercial use atau bagaimana sih ingin license-nya bekerja untuk pemakaian secara komersil, nanti bisa kita saya dan tim saya cari tahu dulu dan nanti kan kita sounding juga ke ITS seperti itu. Baik, Lalu Pak. pertanyaan berikutnya, Pertanyaan berikutnya itu mm-mm. tentang apakah ada modulnya, Pak, dan juga ada kisi-kisi tentang pengisian promnya itu. Oke, pengisian prompt dan modul untuk itu ya, kayak kita masukin deskripsinya tadi ya gitu ya. Sebetulnya kalau untuk modul tertentu atau kayak deskripsi seperti apa sih yang harus kita masukkan, apa untuk hasilnya secara akurat mungkin itu sebetulnya dari Adobe belum ada karena memang dari Adobe itu bertujuan untuk kita, makanya dia memberikan setiap user yang bahkan belum memiliki lisensi itu bisa mencoba secara free 25 kredit sebulan. Itu tujuannya agar dia juga dia juga ingin mengetahui seperti apa sih prom-prom orang general biasanya. Jadi kalau misalkan di AI engine lain mungkin ada prompt-prompt tertentu atau ada spesifik deskripsi yang harus dimasukkan gitu. Kalau di Adobe Firefly ini dia memang lebih fleksibel. Jadi kita memasukkan kayak tadi uh, keyword yang pendek-pendek atau keyword yang panjang yang lebih detail pun juga bisa. Memang karena dari Adobe sendiri dia membebaskan kita dari user, tidak harus spesifik seperti apa deskripsinya. Itu juga untuk melatih AI engine mereka sendiri gitu. Jadi semakin beragamnya deskripsi yang kita masukkan, kan nanti kan dia juga pasti akan mengetahui behavior usernya. Apakah usernya itu eh, user-user yang memakai itu lebih ke teks panjang hasilnya seperti apa atau misalkan deskripsi pendek hasilnya seperti apa gitu. Nanti itu semua untuk ngetrain AI-nya dan bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat lagi gitu. Jadi makanya dari Adobe sendiri untuk modul eh, seperti apa sih deskripsi yang harus dimasukkan atau seperti apa pastinya itu tidak ada. Jadi memang dibebaskan ke user menggunakannya seperti apa. Seperti itu. Ya, ada Oke, baik, Pak. pertanyaan lain? Mm-mm. Apakah ada pertanyaan lain? Bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat. Atau bisa langsung ini ya, apa open mic mungkin ya, open microphone. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung open mic, open microphone. Untuk PPT yang tadi, Pak, apakah bisa Mm-mm. di-share ya, Pak ya? Bisa, bisa. Nanti bisa saya share tadi PPT singkat kayak penjelasan sedikit tentang Firefly itu seperti apa. Mungkin nanti kalau misalkan ingin seperti kayak step by step-nya itu juga bisa kita berikan. Tapi untuk PPT hari ini bisa nanti diberikan mungkin lewat Bu Nova nanti yang tim saya akan memberikan seperti itu. Nanti bisa di-share Oke, baik. modulnya. Baik, nanti saya bantu untuk share ke Bu Dini ya, Bu ya.
Mungkin apakah ada pertanyaan lain yang apapun, misalkan tentang AI di Photoshop, Illustrator, InDesign, atau misalkan ingin tadi kita sudah masuk sedikit ya ke Adobe Express, walaupun kita tidak masuk secara detail, tapi mungkin ada yang ingin bertanya-tanya AI-nya seperti apa di Adobe Express itu juga monggo bisa langsung ditanyakan seperti itu. Untuk Adobe Express sendiri mungkin nanti bisa dijelaskan lebih dalam lagi di minggu depan ya Pak ya. Karena Betul, jadwalnya untuk ya. Adobe Express Jadi di minggu depan. betul karena memang minggu depan kan jadwalnya Express ya, Ya, yang memang secara detail. Jadi makanya tadi saya tidak masuk secara detail banget ke Express, hanya kayak intro lah buat minggu depan seperti itu. ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Adriel boleh tanya sebentar, Pak. Adriel. Boleh, 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 boleh. Kalau misalkan kita ingin membuat semacam cover untuk buku atau laporan, Mm-mm. itu baiknya menggunakan Express atau yang desainnya di Firefly ini ya? Kembali lagi seperti ini, Pak. Misalkan Bapak ingin membuat cover buku ya, berarti kan cover buku itu ada beberapa elemen ya. Berarti kan ada image-nya, lalu ada teksnya seperti itu ya. Kalau di Firefly itu dia tidak bisa langsung combination itu gitu. Misalkan kita kita bisa membuat image ya, image cover itu di Adobe Firefly. Tapi misalkan kita ingin menambahkan elemen lain kayak teksnya atau misalkan menambahkan judulnya, itu kita bisa lakukan di Adobe Express seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak ingin langsung tanpa pindah-pindah dari web Firefly, eh, kita buat lalu kita baru masukkan ke Express, kita bisa langsung melakukannya di Express, Pak, seperti tadi. Jadi kita bisa, misalkan kita create satu desain, eh, lalu misalkan eh, kita generate dulu image-nya, seperti itu. Misalkan kita tadi menggunakan fitur, kalau dilihat di layar, kalau kita menggunakan fitur tadi yang generate image, Bapak bisa generate dulu image-nya. Setelah itu baru Bapak masukkan teksnya, itu sangat mungkin untuk dilakukan di Adobe Express. Jadi kalau Bapak memang tujuannya untuk membuat cover buku, atau membuat flyer, atau membuat eh, desain-desain lain, kalau ingin langsung cepat jadi satu tanpa pindah-pindah link, bisa langsung bikinnya di Adobe Express saja, Pak. Semua itu bisa. Oke, kalau di Express itu ada semacam template seperti yang di Canva nggak ya? Ada, Pak. Jadi makanya tadi saya belum masuk full ke situ karena kan memang kita minggu depan kan akan saya jelaskan lebih detail tuh Pak, Express seperti apa. Tapi kalau untuk sneak peek atau intro ke minggu depan, dia ada Pak banyak di sini template. Jadi template itu juga banyak, misalkan template untuk Instagram post, template untuk untuk flyer, template untuk PPT itu ada semua di sini. Nah, bahkan kalau misalkan kita ingin, Bapak lihat nih kalau di layar dia ada page satu dan satu, tapi kalau misalkan Bapak ingin menambahkan multiple page di satu project yang sama, jadi misalkan Bapak ingin membuat PPT gitu di sini, presentasi, tiga halaman, 5 halaman, 10 halaman, itu sangat mungkin Pak di Adobe Express ini, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain tadi dari. Mohon tanya, Terima kasih. Ya. Ya, mohon tanya Pak, Mhm. kalau buat terima motif kasih, Pak gimana Adriel. ya? Seperti motif kain gitu. Oh, kalau pattern gitu ya berarti ya, Ya, kayak Petra. pattern. Kalau pattern kita bisa melakukannya beberapa cara, Pak. Jadi kalau misalkan kita mau buatnya itu di Photoshop misalkan. Nah, kita bisa, saya create aja dulu new dokumen di sini sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa bikin satu selection dari kosong. Lalu kita tinggal generate pattern. Misalkan fabric pattern gitu ya, Pak. Jadi generate kain. Nah, kita bisa generate. Nanti dia akan menghasilkan pattern kain tersebut. Eh, Sesuai dengan description yang kita masukkan. Nah, kita tunggu saja sebentar.
pattern ini di Photoshop ingin Oh iya iya. bisa. Contohnya seperti ini ya Pak. Mungkin kalau Oh nanti iya. Bapak ingin hasilnya lebih detail, bisa Bapak deskripsikan lebih detail. Atau mungkin kalau di Adobe Illustrator, misalkan Bapak ingin membuat pattern di eh, secara vektor ya, vector based. Itu juga kita bisa lakukan tadi dengan cara generate vektor tadi Pak. Jadi kita tinggal buat satu area seleksi. Misalkan ini saya pindahkan dulu. Nah, misalkan kita buat satu area seleksi untuk vektornya, kita generate vektor. Nah, di sini ada yang namanya, misalkan saya ingin membuat pattern ya Pak. Misalkan saya tulis saja pattern misalkan fabric di itu. Nah, saya generate and itunya icon saja. Terus cek generate. Nanti kita bisa ada settingannya Pak. Jadi kalau misalkan nanti sudah terbuat patternnya, kalau misalkan kita ingin membuat patternnya itu kayak buat seamless atau kayak buat desain kita di shape lain di apa namanya di Adobe Illustrator, kita bisa masukin generate pattern misalkan ada pattern-pattern tertentu gitu. Misalkan ini Bapak mau ini kan jadikan ini sebagai pattern gitu ya, misalkan. Bapak bisa masukin ke swatch kalau nggak salah ingat saya. Ada caranya. Jadi kita tinggal create pattern gitu. Nah, nanti di sini show pattern swatch. Nah, kita bisa masukkan pattern ini gitu. Nanti jadi kalau misalkan Bapak punya eh, Jadi nulisnya di generate itu tadi saja ya. iya betul Pak. Jadi misalkan Bapak punya shape lain nih Pak, tapi Bapak ingin menggunakan pattern tadi. Nah, seperti Memang itu Pak. biasanya saya dulu memakai Photoshop yang itu yang biasanya itu. Mm. Oke. Iya iya iya. Oke oke. Mm. Jadi bisa Pak generate pattern gitu. Bahkan kalau misalkan Bapak punya sebetulnya ini bukan Creative Cloud ya Pak sebetulnya. Tapi kalau misalkan Bapak ada aplikasi Substance Pak yang 3D milik Adobe. Nah, di Substance Sampler itu Bapak bisa langsung create pattern menggunakan tadi text to pattern. Jadi Bapak tinggal deskripsikan pattern apa seperti apa Bapak yang ingin gunakan. Misalkan metal, misalkan fabric atau apapun. Nanti Bapak bisa langsung masukkan itu sebagai eh, material 3 dimensi, Pak. Itu bisa. Jadi Oh iya memang iya. dari Adobe itu betul AI itu sangat luas gitu. Tapi kalau hari ini kita hanya membahas yang Creative Cloud gitu ya, Pak. Yang Ya untuk 2 dimensi. Tapi kalau misalkan Bapak mau juga sering mengedit 3 dimensi, itu juga sangat mungkin, Pak. ya Gitu. ya ya ya. Oke Mm-mm. oke. Makasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada Pak Mau Edi ni, yang oh, Ya. mau izin, mau nanyakan. Mm-mm. Ada dua. Mungkin tadi yang dijawab, cuma saya mudah dijawab, cuma tadi pas keluar. Mm-mm. Terkait itu yang upload gambar yang ke sini, apakah Mm-mm. itu kan berarti berasal dari web apa yang dari dunia mayanya yang diupload di situ, sehingga Mm-mm. itu kalau kita upload kita ubah, itu masalah hak cipta itu bagaimana? Mm-mm. Mm-mm. Terus yang Oke. kedua, Mm-mm. saya dari teknik sistem perkapalan. Misalkan kita silakan dibuat misalkan gambar mesin posisi berada di kamar mesin atau Mm-mm. kondisi di warehouse. Apakah seperti itu yang spesifik gitu secara teknik masih bisa juga? Jadi gini, oke. Jadi kita bicara tentang dua hal ya, Pak. Berarti pertama copyright ya. Kalau copyright itu sebetulnya begini, Pak. Misalkan Bapak nge-generate satu image dari di Adobe Firefly. Karena dia menggunakan menggunakan database dari Adobe sendiri, Adobe memang memastikan dia tidak akan melanggar copyright orang lain, Pak. Jadi misalkan kalau Oh, Bapak coba menggunakan kita ambil saja contoh Midjourney misalkan. Dia kan database itu dari full dari web ya, Pak. Jadi kemungkinan iya. besar kalau Bapak generate nanti mungkin saja ada elemen-elemennya yang mengambil art orang lain sehingga melanggar hak cipta orang tersebut. Nah, kalau di Adobe eh, Firefly, memang Adobe sudah memastikan dia hanya menggunakan database Adobe saja. Jadi dari copyright Bapak aman. Seperti itu. Tapi Hmm. misalkan Bapak membuat desain tersebut, lalu Bapak perjualbelikan, misalkan atau enggak Bapak menggunakan untuk commercial use. Nah, itu dia dari Adobe sendiri dia ada license terpisahnya Pak untuk Pak commercial use itu seperti apa. Itu.
Kalau Tapi untuk kalau misalkan untuk mm-mm. pembuatan buku gitu, Eh, gambar bu- gitu, kena juga. Buku kan kalau mungkin buku jual, itu kena, itu komersil, masuk komersil ya. tergantung Pak. Jadi kalau misalkan Bapak hanya untuk membuat kayak contohnya misalkan buku untuk project, misalkan Bapak untuk project tugas akhir atau project kuliah itu masih tidak apa-apa Pak. Tapi kalau misalkan Bapak bikin buku untuk diperjualbelikan bukunya itu sudah masuk ke commercial Oh, use. Seperti itu Pak. biarpun itu kita diedit ya. Betul Pak. Jadi eh, sebetulnya eh, dari Adobe itu ada guideline-nya ya Pak, guideline pemakaian usage-nya. Tapi nanti mungkin saya carikan dulu dan saya infokan lagi nanti melalui Bu Nova. Jadi sebetulnya dia ada guideline-nya kayak penggunaan apa saja sih yang kayak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Itu tuh ada sebetulnya dari Adobe-nya sendiri ada guideline-nya Pak. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua, Yang kedua tadi yang spesifik itu ya Pak. Jadi misalkan Bapak ingin hmm, mengenerate eh, mesin di ruang mesin gitu ya Pak. Contohnya ya kayak gitu ya. iya. Sebenarnya gini, Eh, kalau secara detailnya, kalau misalkan Bapak hanya masukin prompt, kayak tadi di text to image ini, kan dia ada prompt ya Pak, prompt based. Dan Bapak masukin secara detail nih, misalkan engine in the engine room, bla bla gitu. Itu dia kemungkinan besar bisa, kayak contohnya kita masukin saja kayak tadi engine in engine room gitu misalkan. Nah, dia paling saya lupa kan semua. Saya delete dulu semuanya ininya. Oke, saya generate. Nah, kita lihat saja engine-engine kayak. Nah, seperti ini, Pak. Tapi kalau misalkan Bapak ingin engine-nya terlihat spesifiknya seperti apa, itu Bapak bisa Oh, manipulasi lagi. Jadi misalkan Bapak tadi punya image referensi mesinnya seperti apa. iya. Atau misalkan Bapak hanya ingin eh, menggenerate aja nih engine room-nya seperti apa, lalu Bapak masukin ke Photoshop, Bapak gabungin foto mesin yang Bapak punya dengan hasil generate engine room-nya itu juga bisa Pak. Jadi memang Firefly ini tidak dilimit hanya text to image gini aja, tapi juga dia bisa Bapak combo. Jadi misalkan Bapak generate background-nya di Firefly. Lalu Bapak lakukan itu dengan edit di Photoshop atau edit di Adobe Express. Itu sangat bisa Pak. Seperti itu. Oke. Hmm. Ya, makasih. Mm-mm. Mungkin ada Mungkin ada pertanyaan lain? satu pertanyaan lagi, Pak, dari Mm-mm, kolom ya, chat. mm-mm. Ya, sebentar Eh, saya baca chatnya. apakah ada batasan bahasa untuk menggunakan prompt-nya? Oh, oke, batasan bahasa ya. Oke. Jadi kalau dari Adobe sendiri, memang karena dia main language itu English, eh, otomatis dia paling support itu bahasa Inggris, paling support. Tapi dia juga setahu saya sudah support bahasa Indonesia, tapi belum 100% sempurna gitu. Dan belum sedetail bahasa Inggris. Tapi dari Adobe terakhir info, memang dia sedang eh, mengerjakan apa kayak menyempurnakan bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi kayak contohnya bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Rusia dan lain-lain itu memang mereka masih working untuk menyempurnakan terus. Jadi memang tadi sebelumnya saya sudah sebut kalau memang Firefly itu kan bisa kita coba-coba secara gratis 25 kredit sebulan. Itu memang tujuan mereka untuk terus mengetrain engine-nya mereka. Jadi kalau misalkan kita nanti coba-coba, kita bisa coba saja dengan bahasa Indonesia. Nanti dari prompt-prompt tersebut ya itu akan mempelajari terus bahasa tersebut gitu. Tapi kalau jawabannya kalau sekarang dia sudah support bahasa Indonesia tapi belum 100% sempurna seperti bahasa Inggris seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terima kasih buat Bapak Adriel untuk materinya. Hmm. Dan sebelum acaranya ditutup, sekiranya saya minta tolong buat Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk dokumentasi pada pagi hari ini. Bisa ditutup Pak, ini Pak untuk Ya, share saya screen-nya. matikan share screen-nya ya. Bentar. Ya. Deh. Oke, sebentar saya screenshot.
Dan juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar kehadiran dan mengisi feedback, silakan mengklik link yang pada kolom chat. Mas, materi apakah bisa di-share, Mas ya? Hasil Ya, nanti rekaman. Yang pertama kemarin di-share, belum. Pak. Yang pertama kemarin belum ya? Yang pertama sudah Nggih, di-share, Pak, Pak. nanti kami share Bapak, Pak Edi, nggih. Oke, makasih. Izin Oh, meninggalkan. kami kami share di kolom chat nggih, Bapak Ibu, untuk Oh, gitu. yang kemarin nggih, yang video kemarin. Oke. Mohon ditunggu sebentar. Nanti kami share juga di Loh, apa namanya, kolom di Zoom, di kolom Zoom sebentar nggih, Bapak Ibu. Nih. Nggih, monggo Bapak Ibu. Untuk rekaman yang pekan lalu dapat diakses di kolom Zoom, kolom chat. Kemudian berkenan Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran dan feedback nih. Untuk kehadiran untuk keperluan mencetak sertifikat nih. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Silakan Mas Baik, terima Angka. kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Nuwun sangat Bapak Ibu. Terima kasih.